Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Hadar. Di sini saya akan bantu menjelaskan dan overview sedikit mengenai fitur Bulan Tantri yaitu inventory. Oke, jadi biasanya teman-teman punya pencatatan stok secara manual seperti ini. Harapannya dengan adanya inventory stok ini bisa membantu teman-teman mencatat secara digital, nggak perlu lagi mempunyai pencatatan secara manual seperti ini, sehingga kita tahu kapan harus melakukan pembelian, kapan kita harus melakukan produksi, kapan kita harus melakukan stok off-name, jadi kita punya pencatatan secara digital. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Di sini kita mau bantu overview mengenai bagaimana sih tampilan dari penggunaan inventory. Oke teman-teman, berikut adalah cara untuk mengakses back office dari Tantri. Untuk mengakses website ini, teman-teman tinggal memasukkan backoffice.tantri.id dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan. Berikut adalah tampilannya. Langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan yakni dengan melakukan penginputan stok untuk pertama kalinya. Oke, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa masuk ke bagian inventory, spesifik masuk ke bagian kelola stok, dan ada pada bagian daftar stok. Oke, pada bagian daftar stok, teman-teman bisa melihat stok-stok yang telah teman-teman input akan tertampil di sini. Untuk langkah pertama, kita mau melakukan penginputan stok untuk pertama kalinya. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman klik tambah bahan berwarna merah, klik. Teman-teman bisa masukkan nama bahan baku dan stok awal dari teman-teman. Di sini misalnya kita mau masukkan nama bahan bakunya sirup lemon. Teman-teman masukkan sirup lemon. Masukkan stok awal yang teman-teman miliki saat ini. Misalnya stok saat ini yang teman-teman miliki yakni ada 10 liter. Teman-teman bisa masukkan 10 untuk stok awalnya. Kelompok satuannya, karena liter merupakan volume, kita klik bagian volume. Kita pilih satuannya 10 liter. Oke. Estimasi harga per unit. Untuk pembelian 1 liter sirup lemon yakni harganya sebesar Rp23.000. Oke, kita masukkan Rp23.000. Di sini ada pengingat stok menipis. Jadi fitur pengingat stok menipis ini membantu kita untuk mencatat dan mengingatkan kita apabila stok sudah mencapai batas tertentu. Contohnya, apabila stok sisa 2 liter akan memberikan tanda ke kita untuk melakukan pembelian ulang. Oke, selanjutnya tinggal klik tambah bahan. Sekarang stok yang teman-teman masukkan yakni sirup lemon kini sudah ada pada daftar stok kita. Begitulah cara melakukan penginputan stok bahan untuk pertama kalinya. Oke, langkah selanjutnya ketika teman-teman sudah memiliki input stok, yang teman-teman harus lakukan yakni melakukan distribusi atau melakukan pengiriman stok dari gudang ke cabang atau ke toko kita. Bagaimana sih caranya? Masuk ke bagian inventory, masuk ke bagian distribusi stok. Kita klik distribusi stok, kita lakukan kirim stok. Pada bagian ini, teman-teman tentukan dengan cara melakukan tambah distribusi pada pojok kanan atas. Kita klik tambah distribusi, kita atur pada cabang manakah stok ini ingin dikirim, kita klik. Kita ingin kirim stok ini ke Cafe Tantri, kita kirim. Kita atur bahan apa saja yang ingin kita kirim ke Cafe Tantri, kita klik di tambah bahan. Kita masukkan kategori bahannya, apakah tadi bahan mentah ataupun bahan produksi. Yang kita masukin ke bahan mentah, kita klik bahan mentahnya. Contoh tadi adalah sirup lemon. Ketik aja sirup lemon. Kita masukkan berapa banyak yang kita mau masuk. Oh, kita mau kirim 5 liter. Kita klik tambah. Selanjutnya mau kirim lagi bahan mentah, kita mau kirim misalnya daging sapi, kita mau kirim 5 kg. Kita pilih daging sapi 5 kg, kita klik tambah. Nah, ketika sudah selesai, kita masukkan catatannya. Misalnya contohnya pengiriman bulan Juni. Oke, pengiriman bulan Juni. Selanjutnya kita klik submit. Apabila ada foto paket bahan bisa disertakan. Klik submit. Otomatis secara sistem untuk proses pengajuan pengirimannya telah dilakukan. Tinggal menunggu persetujuan. Bagaimana sih cara melakukan persetujuannya? Di bawah distribusi stok tadi, kini teman-teman ada persetujuan distribusi. Teman-teman bisa klik dan melakukan persetujuan dengan cara mengklik approve pada pojok kanan. Selanjutnya kita sesuaikan apakah betul yang dikirim sirup lemon dan daging sapi. Jika sudah sesuai, kita klik approve dan klik ya sudah. Sekarang adanya pengiriman, tentu adanya penerimaan.
Bagaimana cara kita melakukan penerimaan? Cara pertama, kita masuk ke cabang, kita pilih kafe yang kita kirim tadi, kita masuk ke bagian distribusi stok, khususnya di bagian terima stok. Di terima stok ini, teman-teman cukup mengklik adjustment dan disesuaikan apakah barang yang diterima sesuai atau tidak. Teman-teman klik adjustment, barang yang sesuai, dimasukkan keterangannya sesuai. Apabila ada foto buktinya boleh dilanjutkan. Begitu juga dengan daging sapi. Ketika sudah selesai, kita klik approve. Otomatis, kini stok dan bahan bakunya sudah masuk pada stok cabang kita. Kita bisa lihat pada bagian kelola stok di bagian daftar stok. Kini produk tersebut sekarang sudah ada pada stok kita. Untuk tahapan selanjutnya, setelah kita menginputkan stok dan mendistribusikan stoknya, hal yang perlu kita lakukan yaitu mengintegrasikan atau menghubungkan sistem back office kita dengan sistem aplikasi kasir kita. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman masuk ke bagian pengaturan, scroll ke bawah di bagian outlet. Pada bagian outlet, teman-teman akan melihat integrasi inventory. Teman-teman bisa klik integrasi inventory. Teman-teman bisa nyalakan integrasi inventory untuk menyambungkan back office dan aplikasi kasir kita. Kita nyalakan dan klik simpan. Otomatis kini back office kita dan aplikasi Tantri telah terkonek. Nah, yang teman-teman harus siapkan yakni dengan mensetel atau mengatur resep atau gramasi dari setiap produknya. Kita contoh, masuk ke bagian katalog, kita masuk ke bagian Fruity Lemon. Kita klik Fruity Lemon. Kini di bagian paling bawah kini muncul bagian resep produk. Teman-teman perlu menyalakannya untuk mengatur bahan baku yang diperlukan. Nah, di sini kita atur bagian gramasinya. Dalam pembuatan satu Fruity Lemon membutuhkan berapa sirup lemon yang kita perlukan. Teman-teman klik tambah bahan, masukkan bahan yang diinginkan. Teman-teman masukkan pilih bahan, kita bisa ketik di sini sirup lemon. Oke, kita klik sirup lemon, pilih bahan. Nah, berapakah sirup lemon yang dibutuhkan untuk membuat satu minuman lemon? Teman-teman masukkan misalnya di sini membutuhkan 200 ml. Oke. 200 ml. Otomatis di sini kita bisa lihat dalam pembuatan satu Fruity Lemon membutuhkan 200 ml sirup lemon. Teman-teman simpan. Kini secara aplikasi dan back office dan produk sudah terintegrasi dan bisa digunakan. Nah, kalau ada special case kayak ada pemesanan, terus ada produksi, itu gimana? Nah, kita jelasin di video berikut. Berikut adalah fitur tambahan yang teman-teman mungkin bisa manfaatkan, yakni fitur produksi. Nah, jadi selain stok bahan baku mentah yang bisa kita daftarkan ke stok, kita juga bisa melakukan proses produksi. Di fitur aplikasi Tantri, kita memiliki fitur yang bernama fitur produksi. Jadi semisal teman-teman memiliki stok yang melalui proses produksi, teman-teman bisa daftarkan di sini. Contohnya, misal teman-teman ingin memproses pembuatan donat kentang, teman-teman bisa klik tambah daftar produksi. Teman-teman masukkan nama bahan produksinya. Kita masukkan misalnya donat kentang. Oke. Berikut adalah nama bahan produksinya. Dalam membuat satu pieces donat kentang, teman-teman membutuhkan bahan apa saja? Oke, kita masukkan di sini. Dalam membuat donat kentang kita membutuhkan yang pastinya tepung terigu. Masukkan tepung terigu. Oke. Berapakah stok yang dibutuhkan? Misalnya 15 gram tepung terigu. Oke, kita masukkan gramasinya secara rinci. Selanjutnya selain tepung terigu apa yang kita butuhkan? Misalnya kentang. Oke. Kentang kukus kita masukkan. Butuh berapa gram? Kita masukkan 20 gram. Oke. Dan seterusnya kita bisa lengkapi bahan-bahan yang akan dipakai. Nah, pada tahapan ini jumlah bahan produk setengah jadi yang diinginkan, jadi dalam satu produksi akan menghasilkan berapa produksian gitu, berapa jumlah piecesnya. Oke, saya pengen memproduksi 20 pieces kentang. Teman-teman tinggal masukkan di sini 20 pieces, 20 dan jenis satuannya pieces. Otomatis akan menghasilkan dalam memproses produksi donat kentang akan menghasilkan 20 pieces donat kentang. Apakah ada harga produksi? Nah, teman-teman bisa masukkan di sini. Misalnya ada upah kerja, ada biaya listrik, ada biaya karyawan atau harga produksi lainnya bisa ditaruh di sini. Misalnya
dalam pemproduksian ini membutuhkan harga produksi sebesar 5.000, kita bisa masukkan di sini. Selanjutnya seperti biasa, pengingat stok menipis. Apabila sudah mencapai 2 akan diingatkan, kita tinggal klik simpan. Maka secara produksi teman-teman bisa melakukan produksian. Nah, apa yang terjadi apabila besokannya teman-teman ingin melakukan produksi ulang? Teman-teman tidak perlu melakukan tambah daftar produksi lagi. Teman-teman hanya perlu scroll ke bawah, cari produk yang ingin ditambahkan, teman-teman tinggal klik titik 3 di samping dan lihat detail. Di sini teman-teman bisa langsung tambahkan stok. Gitu. Jadi daripada harus melakukan produksi dan penginputan secara ulang, di Tantri teman-teman tinggal melakukan stok yang ingin ditambah atau produksi yang ingin dilakukan, misal 20 pieces lagi. Kita masukkan dan kita simpan. Otomatis sekarang kita telah melakukan produksi sebanyak 2 pieces. Oke teman-teman, bagaimana sih cara mengecek produk yang sudah mau habis atau produk yang perlu kita beli? Bagaimana sih cara ngeceknya? Cara ngeceknya teman-teman cukup masuk ke bagian kelola stok dan masuk ke bagian daftar stok. Di sini teman-teman bisa melihat tanda merah yang berarti stok tersebut sudah waktunya dibeli, sudah diingatkan oleh Tantrik sesuai dengan fitur yang telah kita gunakan, yaitu pengingat stok menipis. Di sini roti dan ayam sambal tomat sudah waktunya melakukan pembelian. Kita bisa lihat di sini apa saja produk-produk yang perlu kita beli. Kita bisa lihat di sini ada Indomie goreng, kemudian ada beberapa stok lainnya. Nah, bagaimana sih cara melakukan pemesanannya? Nah, teman-teman tinggal masuk ke bagian pembelian stok dan melakukan pemesanan stok. Nah, tahapannya teman-teman ke atas, klik tambah pembelian. Apabila teman-teman punya pemasok bisa dimasukkan. Di sini kita klik tambah bahan. Nah, apa saja yang mau kita beli? Berdasarkan rincian stok tadi, kita tahu yang mau kita beli yakni pertama ada di Indomie tadi. Indomie goreng. Oke. Berapa banyak yang mau kita beli hari ini? Kita mau beli hari ini 200 pieces misalnya. 200, kita tinggal masukkan pieces. Berapa harga satuannya? Oh, saya nggak tahu harga satuannya berapa. Teman-teman bisa masukkan harga satuan dari Indominya berapa pieces, atau sebaliknya total harga yang dikeluarkan. Misalnya dalam pembelian 200 pieces kita masukkan yang kita beli 200.000. Teman-teman masukkan 200.000, otomatis Tantri akan mengkonversi nilainya. Tinggal klik tambah. Kini secara pemesanan kita sudah melakukan stok PO. Di sini informasi-informasi tambahan yang teman-teman perlu lengkapi, baik dari jenis pembayarannya, status pembayarannya apakah sudah dibayar apa belum, sampai apabila ada pajak atau tidak pajak. Tuh. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini total harga yang perlu dikeluarkan, kita submit, otomatis secara pemesanan stok sudah terbuat. Tinggal teman-teman melakukan penerimaan dan pembayaran. Status penerimanya kita klik centang, barang sudah diterima, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya seperti biasa, ketika barang diterima, kita harus melakukan asesmen atau pengecekan apakah barang yang dipesan dan diterima sudah sesuai. Kita masuk ke bagian asesmen pembelian, kita cek yang menunggu persetujuan, kita klik aksi, tinggal kita klik adjustment. Apakah barangnya sesuai? Oh, yang diterima sesuai, kita klik sesuai. Masukkan catatan sesuai, kemudian dilanjutkan dan approve. Nah, kini secara stok Indomie goreng telah bertambah sebanyak 200 pieces.